Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septian Ali Akbar. Di sini saya akan mempresentasikan materi bank dan lembaga keuangannya yang diberikan, tugas yang diberikan oleh Bapak Budi Prasetyo. Di sini saya akan mengambil tema fintech. Apa itu fintech? Fintech adalah gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang mengubah model bisnis konvensional menjadi modern. Maksudnya gabungan antara keuangan dan teknologi. Seperti kayak zaman dulu itu saat mau mengambil uang harus tanpa perantara, sekarang bisa ke ATM. Itu maksudnya gabungan antara uang dan teknologi. Terus mengapa ada fintech? Latar belakang fintech itu adalah karena fintech muncul karena adanya dominasi pengguna teknologi, informasi, serta tuntutan hidup yang serba cepat. Terus yang kedua, dengan fintech, permasalahan dalam transaksi jual beli dan pembayaran dapat diminimalkan. Terus dengan kata lain, fintech membantu transaksi jual beli dan sistem pembayaran menjadi lebih efisien dan ekonomis, namun tetap efektif. Jadi maksudnya sekarang nggak harus ke satu titik ke titik yang lain. Dengan teknologi sekarang bisa dari mana-mana, itu maksudnya. Ada jenis-jenis fintech. Di sini fintech digolongkan menjadi empat golongan ya. Yang pertama ada pembayaran keliling dan penyelesaian. Maksudnya apa? Maksudnya layanan sistem pembayaran secara online melalui dompet elektronik atau uang digital. Contohnya Doku, GoPay, Tikes, OVO, dan lain-lain. Terus yang kedua ada deposito, pinjaman, dan penambahan modal. Maksudnya satu peminjam dapat didanai dana yang telah terkumpul dari berbagai investor. Contoh ada Modalku, Investri, dan Uang Teman. Yang ketiga ada market provisioning atau agregator. Fintech jenis ini memberikan perbandingan produk mulai dari harga, fitur, hingga manfaat. Contoh kredit Gogo, cek aja, sama cermati. Yang keempat ada manajemen resiko dan investasi. Layanan yang diberikan fintech jenis ini dapat berupa perencanaan atau penasehat keuangan, platform perdagangan online, serta asuransi. Contohnya itu Bareksa, Finansialku, Tanam Duit, Cek Premi, sama Raja Premi. Ada lagi kalau kita bicara kita membuat sistem baru, itu pasti ada resikonya. Resiko fintech itu ada pencucian uang atau suatu upaya perbuatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang atau dana atau harta kekayaan hasil tindak pidana melalui berbagai transaksi keuangan agar uang atau harta kekayaan tersebut tampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah atau legal. Ini dampak negatif dari fintech ya. Terus ada lagi cybercrime. Kalau kita bicara masalah teknologi itu pasti tidak jauh dengan yang namanya hacker. Hacker itu adalah segala aktivitas kriminal yang melibatkan komputer. Jadi teknologi itu dapat dibobol atau dihack oleh orang-orang yang menyalahgunakan teknologi. Ada lagi utang atau blacklist, daftar hitam yang tidak akan dipercaya kembali dan akan berurusan dengan debt collector. Jadi kita
tidak boleh mengambil sisi buruknya. Pasti di balik resiko itu pasti ada manfaat sendiri, dan resiko itu bisa kita tanggulangi sendiri saat kita sudah menemukan atau mengubah resiko itu menjadi dampak positif. Jadi nggak usah terlalu dipikirkan, karena ada dampak negatif pasti ada dampak positifnya juga. Nah, dampak positif atau keuntungan fintech itu apa? Satu, memudahkan akses pinjaman, yaitu memudahkan akses terhadap pinjaman menjadi alasan utama mengapa pembiayaan lending telah menjadi alternatif yang bagus untuk mendapatkan modal, adalah karena kemudahan proses melalui aplikasi dalam pengajuan pinjaman atau modal usaha. Yang kedua, pelayanan efisien. Ini yang paling kelihatan dalam keuntungan fintech. Maksudnya, dengan adanya fintech, konsumen bisa menikmati pelayanan keuangan yang lebih nyaman dan efisien. Aplikasi fintech sangat membantu kalian dalam mengontrol keuangan. Pada aplikasi ini juga dilengkapi dengan jadwal pemberitahuan tentang pembayaran tagihan. Dan yang ketiga, ada proses yang cepat. Fintech memberikan proses pelayanan keuangan yang sangat cepat, seperti proses dokumentasi keuangan, proses pinjaman, ataupun validasi skor kredit. Proses-proses ini lebih cepat dan sangat efisien tentunya. Nah, terus peran fintech itu apa? Dalam hal ini, fintech menggantikan peran lembaga keuangan formal seperti bank. Dalam hal sistem pembayaran, fintech berperan dalam menyediakan pasar bagi pelaku usaha, menjadi alat bantu pembayaran, membantu pelaksanaan investasi yang lebih efisien, mitigasi resiko dari sistem pembayaran konvensional, memfasilitasi untuk menabung, meminjam dana, dan penyertaan modal. Tentunya ada ancaman-ancaman yang akan datang. Ancaman-ancaman dalam industri fintech itu apa saja? Perlindungan konsumen. Yang pertama, perlindungan konsumen dana pengguna. Potensi kehilangan maupun penurunan kemampuan finansial baik diakibatkan oleh penyalahgunaan, penipuan, maupun force major dari kegiatan fintech. Nah, itu maksudnya yang ke dalam hacker tadi, atau penyalahgunaan dari yang mempunyai wewenang itu disalahgunaan. Terus perlindungan data pengguna, isu privasi pengguna fintech yang rawan terhadap penyalahgunaan data baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Contohnya serangan hacker, malware, dan lain-lain. Ada kepentingan nasional, anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme. Kemudahan dan kecepatan yang ditawarkan oleh fintech menimbulkan potensi penyalahgunaan untuk kegiatan pencucian uang maupun pendanaan terorisme. Bayangkan sekarang kalau misalnya ada seorang pejabat yang korupsi, nah pasti duit ini ilegal kan. Dengan teknologi fintech, uang tersebut bisa dicuci. Setelah dicuci, orang tersebut nggak bakalan ketahuan kalau dia korupsi. Jadi uang tersebut seolah-olah itu dia miliki dari hasil yang legal, padahal aslinya dari korupsi. Terus ada pendanaan terorisme. Jadi melalui fintech ini, teroris itu dapat didanai oleh seseorang atau dari uang hasil perdagangan senjata, karena alur dari uang tersebut sangat sulit dilacak. Maksudnya seperti itu. Terus siapa saja yang menangani fintech? Maksudnya otoritas serta peran yang berwenang terhadap fintech itu apa saja? Yang pertama, Bank Indonesia. Kuatnya arus teknologi dalam sistem pembayaran membuat Bank Indonesia selaku bank sentral untuk memastikan lalu lintas pembayaran yang telah terpenetrasi oleh teknologi tetap berjalan tertib dan aman, serta mendukung dalam pencapaian visi dan misi Bank Indonesia. Ada lagi OJK. OJK juga ikut berperan penting dalam fintech. Maksudnya
OJK melaksanakan wewenangnya sebagai lembaga yang memberikan aturan serta mengawasi perusahaan yang berbasis fintech. Secara garis besar, OJK bertugas mengkaji dan mempelajari perkembangan fintech dan menyiapkan peraturan serta strategi pengembangannya. Itu peran dari kedua selaku bank formal pengawas lembaga keuangan yang ada di Indonesia. Nah, jadi kesimpulannya, adanya pengakuan terhadap fintech menjadi alarm industri perbankan. Kemunculan fintech berpotensi mengganggu pendapatan bunga pinjaman yang merupakan salah satu bisnis inti bank. Selain itu, ada fintech yang menyasar layanan investasi reksadana, pembelian produk asuransi, remittance, sampai wealth management. Namun, sangat berlebihan jika mengatakan fintech akan menggantikan peran bank. Bagaimanapun juga, bank tetap menjadi sentral dari banyak sisi kehidupan konsumen. Meski begitu, bank memang harus bertransformasi. Model perbankan tradisional berkembang di dunia yang bergerak cepat seiring kemajuan teknologi digital. Nah, mungkin itu kesimpulannya dari saya. Sekian, maaf bila ada kata-kata yang kurang pantas atau kurang berkenan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.